Okay, we are live. Hello guys, welcome back to another segment, another episode of Dengar Cakap Dokter. Hari ini kita bersama bukan satu kali, dua kali sudah si dokter pergi di sini, and such an honor to meet you again, Dr. Nagaraj Sri Ram. Welcome back, dokter. Thanks Daryl, thank you. Yes, and today kami ada topik yang baru lagi pasal usus dan sistem penghadaman. Kamu tahu di mana usus, di mana sistem penghadaman? Kalau tidak tahu, ini yang kita mau cerita sama si dokter sekejap lagi. So, you guys kasih share dulu sama kawan-kawan kamu orang, sebab topik tonight is betul-betul interesting nih. Sebab kita tidak tahu kan itu makanan gimana. Yang kamu tahu makan, dia keluar sana. Itu saja tuh. Okay, dokter, if you're ready. Yeah, I'm good. Oke, kita juga ini kembali bersama dengan Daryl di segmen Dengar Cakap Dokter. Dan kali ini Daryl akan bawa kepada kamu orang seorang lagi dokter pakar all the way from Gleneagles Hospital. Dia pernah datang sudah pergi di sini nih, dan we have such a good memory yang dulu kami cerita pasal penyakit hati, betul kan dokter? Betul. Dan he is back with us today, Dr. Nagaraj Sri Ram. Welcome back, dokter. Thank you Daryl. How are you? How are you today? I'm good, thanks Daryl. Sudah makan kan ya, dokter? Sudah Pak, sudah. Wah, dia sudah awal dia datang hari ini. Sudah makan lagi punya sio. Jadi mungkin dokter boleh kasih kenal diri satu kali lagi kepada kita punya semua listener today. Boleh. Saya Dr. Nagaraj dari Gleneagles Kota Kinabalu. Saya doktor pakar gastroenterology dan hepatology. Pakar bahagian usus, bahagian perut, hati, pancreas, anything that's involving the abdomen. Semua yang ada di dalam sini lah. Wah, nah dulu kami cerita pasal penyakit hati. Hari ini kita punya topik sangat interesting. Dia punya topik adalah selamatkan usus dan sistem penghadapan. Dan selalunya kalau kita cakap pasal sistem penghadapan ini kan dokter, orang selalu ingat, oh yang makan dan keluar di sana kan, dia bilang begitu. Dan selepas ini si dokter kasih tahu apa itu sistem penghadapan and everything. Kita kembali selepas ini ke FM, kita juga ini. Wah, pakar hati. Halo kamu orang semua, welcome back to the live segment of Dengar Cakap Dokter. Bersama dengan tidak lain tidak bukan Dr. Nagaraj. Apa dokter kena panggil kalau di Dr. Raj. Dr. Raj? Dr. Raj. Senang. Di kampung pun ya Dr. Raj? Kampung pun begitu. Ada nama lain mungkin ya dokter. Saya kasih masuk dulu tadi pergi radio. Usus. Oke. Oke. Oke, belum ada. And we are back. Kita juga ini kembali bersama dengan Daryl dan Dr. Raj, all the way from Gleneagles Hospital, pakar usus. Dia bilang nih, pakar hati. Apa yang di dalam nih, di dalam badan kita nih, si dokter yang paling tahu nih kan. Welcome back, dokter. Thank you for being here in Gubik FM again. Kita punya topik ini malam, selamatkan usus dan sistem penghadaman. Mungkin dokter boleh kasih cerita dulu, what is sistem penghadaman nih? Yeah. Sistem penghadaman ni, it's a very common, it's one of the most important system dalam badan kita. Apa-apa yang kita makan, itulah tu dia kasih hadam, kasih ambil kau punya nutrien, semua dari yang kau makan masuk dalam kita punya badan-badan dan organ-organ dan lain. Dia mula dari mulut, okay? Apa kita makan, mulut kita mengunyah, dari situlah mula sistem penghadaman sudah. Lepas kena hancur sudah dari kita punya mulut, masuk ke esophagus, masuk dalam perut. Di perut lagi ada banyak asid dari perut dia, kasih hancur lagi tu makanan dan hantar ke usus kecil. Usus kecil ni lebih kurang 6 meter panjang dia ni. Di usus kecil lah ni semua nutrien apa-apa yang kau makan, kau punya protein, kau punya apa, semua kena ambil masuk dalam kau punya salur darah dan masuk ke dalam pergi hati dan hantar ke bahagian badan-badan di lain. So lepas dari usus kecil, dia hantar ke usus besar. Di usus besar ni ada juga banyak air yang dia ambil, ada banyak lagi nutrien yang dia ambil.
dan apa-apa yang kita tidak mau, yang body kita, sistem pengadaman kita bilang okey, cukup sudah, ini saya tidak mau ambil sudah, apa-apa lagi dari sini. Kena kasih keluar sudah. Itu yang kau pergi defecation dia bilang. Itu adalah sistem penghadaman. Dan actually doktor, macam mana actually boleh berlakunya masalah penghadaman ni? Okey, macam saya kata, sistem pengadaman dari mulut ke bawah kan. So apa-apa yang boleh mengganggu sistem ni semua pun boleh menyebabkan masalah. Okey. Dia ada dua jenis kalau kita nak betul-betul kategorikan lah. Okey. Yang pertama ni masalah kesihatan yang melibatkan usus. Okey. Ada dia panggil celiac disease, inflammatory bowel disease, cancer, certain type of cancer. Itu semua pun boleh mengganggu sistem penghadaman kita. Okey. Dan pada masa yang sama, itu satu bahagian yang menyatakan ada penyakit-penyakit di bahagian usus. Okey. Dan satu lagi, ini bukan penyakit tapi ini kita punya lifestyle. Okey, kita punya stress modification, kita punya pemakanan, jenis pemakanan yang kita makan. Setengah makanan kita makan, bilang perut kembung, macam tidak berapa bagus. Susah saya mau pergi buang air besar. Atau saya diarrhea. Itu pun sistem penghadaman tidak berfungsi dengan bagus. So food poisoning. Itu semua ni kita consider macam jenis makanan yang kita makan yang boleh menyebabkan masalah sistem penghadaman. Dan stres dan lot of other lifestyle. And what happen if kalau terjadinya ni saluran usus ni dia tersumbat and Okay. Sebab bersumbat ni ada banyak juga sebab dia. Kita kena cari kenapa punca dia sumbat. Okay. Imagine kalau ada pipe. Okay. Ada pipe yang air mengalir, tiba-tiba di sini bersumbat dengan apa-apa benda dan tidak ada air keluar. Okay. Sama juga. So bila kita punya usus tersumbat, apa berlaku? Usus yang bahagian atas akan kembang dan kita tidak boleh buang najis ataupun buang angin melalui bawah dan menyebabkan perut kembung dan perut sakit. Sebab tidak najis tu tidak boleh melalui itu tempat yang sempit. Itu saluran. Ikutlah berapa sempit. Kalau dia betul-betul sempit, mungkin air pun tidak masuk. Kalau sempit sikit, air tu boleh masuk, tapi kalau najis yang keras tidak boleh. Kena tahu juga sebab apa punca dia boleh sempit. Mungkin ada kanser, atau mungkin ada jangkitan kuman TB, ataupun kita ada Crohn's disease, ulcerative colitis. Ini semua pun boleh menyebabkan saluran tu sempit. Wah, macam semua penyakit pun boleh menyebabkan juga dengan doktor. Okay, we'll be right back shortly after this bersama dengan Dr. Raj. Kamu orang dengar dulu lagu ini nah, Kubik FM. Wah, you can kalau if you scan kan doktor, you can see kan ada saluran dia. We normally put a scope and see, depends where is it. If it's di ngam-ngam di bahagian perut, kita teropong boleh tengok. Usus besar pun kita teropong boleh tengok. Boleh tengok. Sometimes we do a scan. Boleh nampaklah apa yang tersumbat di dalam tu kan. Absolutely apa yang tersumbat Most of the time cancer, tumor. Itu yang most of the time. Tapi ada juga lah tersumbat sebab denture, sebab rambut, banyak. Rambut pun boleh ada sumbat najis yang keras, itu pun boleh menyebabkan sebab tersumbat. Stricture, all those are possible. Banyak sudah kawan-kawan kita sini. Teruskan share kamu orang. Kita mau pergi soalan yang seterusnya sudah ini. Okay, doktor? Okay. Alright, Kubik FM kita juga Benny kembali bersama dengan Daryl dan Dr. Raj di segmen Dengar Cakap Doktor. Ini kali kita punya topik pasal mau kasih selamat usus dan juga sistem penghadaman. And doktor baru saja kasih explain about apa itu sistem penghadapan, kenapa dia tersumbatkan baru saja tadi, dan mungkin doktor boleh kasih share pasal ini tabiat-tabiat yang buruk yang perlu kita mau elak untuk kasih selamat kita punya usus ni, dan ini sistem penghadaman ni doktor. Most importantly, elakkan makanan yang diproses. Okay. Processed food have a lot of chemicals. Okay, kita tidak tahu apa kandungan dia. Betul. Bila kita makan makanan yang diproses ni, banyak penyakit-penyakit boleh datang dan kita boleh dapat allergies to certain things menyebabkan usus kita dijangkiti kuman and other inflammation can happen. So processed food if can best to avoid. Okay, and the other thing is if you lack of exercise, badan kita tidak aktif. So bila badan di luar tidak aktif, usus pun tidak aktif.
Usus pun tidak berfungsi dengan bagus. Okay, so and that is the physical activity. Then we come back to mental activity. Kalau kita terlalu stress and all that also, sometimes some people stress sakit perut saya. So Ya, most likely ada because of begitu. stress, you can get ulcer juga, ulcer di dalam perut sebab stress. So bila ada ulcer, lain juga masalah dia. Betul. So everything, right from the type of food that you take, to kita punya physical activity ke mental activity. Semua pun mesti seimbang. Mesti mau seimbang. Sebab usus kita ni dengar dari atas juga, dengar dari kita punya physical activity. Oh ya, betul juga So kan, so doktor? apa-apa yang kita punya minda berfikir, let's say if you're too much of stress, so not good. So calm your mind about exercise, light exercise, jaga what you eat, certain type of food you avoid. Pergi apply cuti dokter kan. Mesti apply cuti. Mau holiday juga tuh. Nanti terlalu stres dia bilang. And mungkin dokter boleh kasih kongsi juga kan ini tanda-tanda sistem penghadapan yang tidak sehat. Okay. Ada banyak tanda-tanda lah. But most common is dia orang ada diarrhea, dia orang ada sembelit. Okay, ini yang melibatkan usus. Okay, ada yang kadang-kadang bilang, lepas saya makan susah saya mau telan. Ya. So masalah di bahagian esophagus pun boleh menyebabkan begitu. Dan dia bilang, lepas saya makan saya rasa sakit, pedih. Dia bilang gastric, could be reflux and all that also. So sistem penghadaman punya masalah. Then you also have bloating. Dia bilang, rasa kembung lepas saya makan. Sebab banyak gas di dalam makanan yang dia makan, ataupun sebab kita tidak kunyah dengan bagus, atau kita makan setengah jenis makanan yang banyak gas, kita rasa perut kita kembung lepas makanan, ataupun ada jangkitan kuman. So sakit perut, sembelit, diarrhea, all these are most common one. Ada juga kadang-kadang dia bilang saya punya najis warna lain, ada darah. So itu pun melibatkan fungsi-fungsi sistem penghadaman yang tidak begitu bagus. Maksudnya ada masalah sikit. Betul. Wah, si dokter ada mention tadi apa ini warna-warna najis tadi. Mungkin we can go after this lah kan. Right after this dokter. Wah, syok pula nih. Mungkin ada masalah kali juga sih ini ya. Kita kembali selepas nih ke WGP FM. Wah, yang sudah kawan-kawan kita dokter. Mostly kan kalau macam kita minum Coca-Cola lah begitu. It's so banyak kan gas tuh minum, and then kembung perut. So it's Could be because Could of the be drink. because Sebab of the drink. Coca-Cola pun ada banyak gula. So bila Oh, kita ya. makan makanan yang gula tinggi, sistem penghadaman kita akan go haywire sikit. macam mesin juga pula ni kan dokter. Okay. Sorry dulu. Kita ada Aziana, kita ada B. Huai Tan, San Hui Ying. Oh, semua kasih hello dokter. Wow, banyak peminat si dokter ni kan. Kamu orang boleh juga tanya soalan berkaitan dengan kita punya topik ini malam, usus and sistem penghadaman. Terus dia taruh di komen. Nanti saya baca si dokter kasih jawab ini. Okay, kita go. Kubik FM, kita juga ini bersama dengan Daryl dan Dr. Raj di segmen Dengar Cakap Doktor. Hello Doktor, welcome back again to the Konti Kubik FM. And kita punya cerita pasal usus ini kan dokter, pasal usus and sistem penghadaman. Tadi dokter ada sebut pasal ini warna-warna najis. Mungkin dokter boleh kasih kongsi, adakah ini warna najis ni boleh kasih tahu kita punya tahap-tahap kesehatan ni? Ya, dia tidak beritahu tahap-tahap kesihatan, tapi kita boleh tahu which is normal, dan bila ada warna dia tu lain sikit, okey, maksudnya tidak berapa bagus. Okey. Tetapi keep in mind kebanyakan warna najis ni bergantung dengan jenis pemakanan kita juga. Imagine kita makan banyak beetroot. Okay, kita punya najis boleh jadi warna ungu, warna deep purple, possible. Okay, but the most common kira normal punya warna najis brown color. Brown Okay, color. sebab apa dia brown? Sebab ada pigment dari yang kita punya bile. Okay, bile actually warna hijau. Tetapi bila dia dihadam oleh usus kecil semua, by the time it comes out, it becomes brown color. Okay, so kalau ada masalah yang dari yang transit itu terlalu laju, say you ada diarrhea, maksudnya usus bergerak dengan pantas, okay, that means your najis boleh jadi warna hijau. Okay, sebab bile dia warna hijau. Okay, dan kalau warna
merah, then we suspect could be pendarahan. Ada darah ke, atau the other macam saya kata, kadang-kadang bila kita makan carrot atau beetroot pun warna najis kita atau a bit merah-merah, orange begitu. Okay, so but if merah, then we suspect it could be blood. Either ada cancer ke, ada tumor ke, ada pendarahan di dalam kita punya usus. Kalau najis warna hitam, itu pun kita suspect pendarahan dari bahagian perut. Okay, sebab dari perut pun boleh ada berdarah kalau ada ulcer di dalam perut ke, and pendarahan yang begitu, by the time it comes out, dia menjadi warna hitam. Okay, so kalau warna hitam, warna merah, all this we are worried a bit. Okay, so ada juga warna najis ni pucat. Okay, dia kata warna putih, macam putih. Sebab apa warna putih? Sebab kalau yang bile dari liver, dari hati itu tidak sampai ke usus kecil, maksudnya ada sumbat. Salur empedu tu kalau disumbat, either sebab batu ke, sebab tumor ke, so najis kita boleh menjadi warna putih. Tiada color lah. Tiada color. So itu dia kata pucat warna najis dia. So bergantung dengan warna-warna dia, kita boleh sometimes tahu, oh mungkin masalah dia masalah ini, mungkin yang begini. But most common color brown, yellow pun is also common. A lot of people say yellow is common. So these two are considered normal color. Normal dia punya color. ada shade dia lain-lain jugalah. Yang Bergantung paling, makanan kita juga. Yang kita takut ni warna hitam lah ni kan doktor. Hitam, merah, putih lah. Hitam, merah, putih. Wah, saya belum pernah nampak lagi putih. Belum pernah tes. Okay. Dan itu tadi dokter ada cakap pasal diarrhea, cirit-birit lah kan kita panggil. Adakah ini petanda-petanda juga kita punya sistem penghadaman? Ya, salah satu simptom sistem penghadaman kita tidak berfungsi bagus is diarrhea. Okay, diarrhea ada yang macam acute diarrhea, maksudnya satu kali, let's say kau makan salah makan, kita panggil food poisoning kan begitu kan, kau makan diarrhea. Dia ialah salah satu refleks dari kita punya badan untuk kasih keluar semua toksin. Supaya saya kasih dari kau salah makan ada banyak toksin yang tidak bagus dalam kau punya perut, kasih keluar semua. So dia diarrhea untuk kasih keluar cepat-cepat. Okay, itu salah satu refleks mekanisme dari kita punya badan. Okay, tetapi ada juga sebab jangkitan kuman yang berterusan pun boleh menyebabkan diarrhea ni berterusan. Okay, kalau diarrhea tu lebih dari 4-5 hari, maksudnya jangkitan kuman di dalam menyebabkan diarrhea. So mungkin perlu rawatan yang lebih lanjut. Okay, ada juga setengah penyakit yang menyebabkan diarrhea. TB salah satunya, inflammatory bowel disease salah satunya, cancer salah satunya, celiac disease. So ada banyak penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan diarrhea. Setengah orang kata, saya buang air besar 3 kali satu hari, normal bagi saya. Tapi biasanya 1 atau 2 maksimum. So yang diarrhea ni pun kita tengok konsistensi najis dia. Whether dia cair kah ataupun dia berisi. Okay, diarrhea biasanya cair. Kalau najis tu cair, maksudnya absorbance of your water, air tu tidak diserap dengan bagus dari usus besar dan juga could be usus kecil. Kalau yang berisi, that's normal. That's normal lah. Tapi kalau berisi dan kita buang air besar 2-3 kali satu hari, could be normal untuk setengah orang. Tapi yang konsistensi najis tu yang penting. Ikut sistem penghadaman individu kita, juga dan cara pemakanan juga bergantung apa yang kita makan. Wah, saya mau makan beetroot, saya mau tengok yang warna hijau ni nanti ni. Kita kembali selepas ni Kubik FM, kita juga ni. Kalau kan dokter ada selalu kalau macam makan sayur and then tidak kunyah betul-betul. Jadi bila kau mengeluarkan najis, keluar macam balik. yang di pasar juga saya beli ni. Gitu, panjang juga. Ya, so setengah jenis leafy vegetable sayur yang berhijau, yang berdaun, tidak boleh dihadam dengan begitu bagus dalam usus kita. So paling penting inilah dari mulut kita kunyah dia bagus-bagus supaya dia boleh break down certain important thing dan nutrient dia tu boleh dikasih keluar dari kita punya usus. Itu yang penting mau kunyah kan. Selalu Kunyah makan bagus-bagus. saja. Kalau makan dengan cepat-cepat, itu pun salah satu cara pemakanan yang tidak bagus. Betul. Alright, wah, dokter, ada kita punya soalan di sini, dokter. Daripada San Hui Ying. One question, dokter. Is it true that instant noodle contains wax that can stuck on our intestine? Good question. Kalau saya jawab, mungkin saya kena sue dari yang company yang instant noodle pula. but anyway, I think as I said, processed food is not good. Okay, so instant noodle is one of the processed food where they put a lot of preservative dalam dia punya makanan tu untuk
supaya dia boleh disimpan atau dengan lebih lama. Okay? Dan itu yang menyebabkan people like it because of certain chemicals, certain taste yang di dalam. Okay? Kalau tanya saya, instant noodle is not a good thing. The wax around it is all because of the processed food that they have. Okay, dia boleh menyebabkan banyak masalah-masalah lain. Bukan kata immediately you get it, no. Okay, kalau dimakan dengan berterusan atau berpanjangan, imagine every day you makan yang processed food, same instant noodle or example like this, right? Okay, dalam masa beberapa bulan atau beberapa tahun, then you will see the bad effect of it. Okay, all these things can cause damage to your wall. Salur pemakanan tu boleh ada luka-luka ataupun menyebabkan fungsi dia tidak berapa bagus, dia tidak boleh absorb sejenis nutrient and all that to your body. So kalau boleh elakkan processed food. Sekarang korang makan tu, dia mau cakap jenama. Nanti kami kan samaan. Okay, kita go back to the radio, doktor. Okay. Kubik FM, kita juga Benny. Kita kembali lagi bersama dengan Dr. Raj di segmen Dengar Cakap Doktor. Welcome back, doktor. Yes, kita punya topik is selamatkan usus dan juga kita punya sistem penghadaman. Dan mau tanya si dokter, ada beberapa soalan lagi nih untuk si dokter nih. Kalau usus bahkan dokter dan itu sistem penghadaman tidak sehat, apa jenis rawatan yang untuk bergantung diperlukan? dengan penyakit yang first kita kena diagnose dulu penyakit. Ada macam saya kata, banyak penyakit boleh menyebabkan masalah sistem penghadaman yang tidak bagus. Whether is it cancer kah, whether is it TB kah, whether is it just jangkitan kuman kah, or ada juga inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease ialah sejenis penyakit yang badan kita melawan badan kita punya salur penghadaman sendiri. Okay? Maksudnya ada luka-luka, ada kita punya badan yang menghasilkan antibody untuk lawan atau menyebabkan luka di bahagian dinding kita punya usus. Okay? That could be one problem. And the other thing, ada juga beberapa genetic diseases, celiac disease, ada yang macam sejenis allergy, dengan sejenis makanan ubat, ada yang makan banyak jenis ubat. Okay, setengah ubat punya side effect pun boleh menyebabkan masalah penghadaman tidak bagus. So either you have to stop the medication ataupun kalau tidak saya perlu juga makan ni ubat, dan kita kena tengok apa yang untuk mengurangkan dia punya risiko tu. Dan kalau kan dokter, kalau dia mau mengatasi ini masalah ni kan, masalah penghadaman ni untuk mau kasih tingkat lagi kita punya tahap kesihatan usus ni doktor, macam mana dia ni? So in a healthy person, very simple. Number one, healthy food. Okay, eat healthy food. Apa yang jenis healthy food, apa yang maksud healthy food yang you perlu makan ni? No processed food. Again, okay. Number two is high fiber food. Okay, take makanan yang tinggi fiber. Dia yang boleh membantu kita punya penghadaman dalam najis dan penghadaman makanan semua ni, membantu. Take a high fiber food and take food with low sugar. Okay, sugar is not good for our digestive system. Okay, it's as much as possible kasih kurangkan makanan yang bergula. Okay, dan other sweet drinks. So even like carbonated drinks semua kan terlalu banyak sugar. All that we avoid. Okay, so if you look at food types, these are the main three things that you see. Okay, but at the same time ada juga orang yang kata, saya makan jenis makanan ni saya tidak ngam pula. So bergantung dengan jenis penyakit yang ada. Some people ada reflux, ada acid gastric dia bilang, GERD semua. So dia bilang kalau saya ada ni saya perlu avoid makanan yang banyak masam and all that atau banyak acid, saya kasih kurang. So you have to reduce all that. Setengah orang bilang saya makan ni saya tidak apa-apa. Dan ada yang makan jenis macam onion, potato and all that, dia bilang saya makan yang ini saya rasa perut kembung pula. So all those also bergantung dengan jenis penyakit yang dia ada. Itu yang jenis pemakanan yang paling penting lah. Apa contoh-contoh makanan yang tinggi fiber ni doktor? Oats, cereal, buah-buahan, vegetables, ini nuts, semua tinggi fiber. Macam kita selalu tengok cereal tu kan yang high fiber, oats and all that. Itulah tu kan. Itulah tu. Beli terus 3 dia bilang dokter. Supaya sehat usus kamu orang. Oke, kita kembali selepas ini bersama dengan Dr. Raj. Kamu orang layan dulu nih lagu Kubik FM. Ada soalan lagi. Wah, kita mau di ujung sudah dong. Laju pula kita nih kali.
Kubik FM, kita juga ini kembali bersama dengan Daryl dan Dr. Raj, seorang pakar usus all the way from Gleneagle Hospital, Kota Kinabalu. Thank you for coming back, doktor. Yeah. Kita cerita pasal usus dan sistem penghadaman, macam mana mau kasih selamat. And doktor tadi ada sebut pasal makanan-makanan yang high fiber, semua begitu kan. Penghadaman, sistem penghadaman pun semua. Dan kalau kamu nampak di kedai ada higher fiber bukan fiber optik, itu lain. Okay. Higher fiber makanan. Jadi belilah kamu orang. And mau tanya si doktor, kalau yang bagi orang ada reflux itu kan doktor, is it okay gak ambil itu yang prebiotik, probiotik untuk kita punya sistem penghadaman ni? Probiotik probiotic is very good for our body. Okay, apa maksud probiotik ni? Dalam badan kita ada bakteria yang bagus, ada bakteria yang tidak bagus. Okay, bergantung dengan makanan yang kita makan, sejenis processed food and all that, dia tinggi bakteria yang tidak bagus. Okay, so bila ada bakteria yang tidak bagus yang tinggi, itu yang boleh menyebabkan masalah penghadaman yang tidak bagus. So kita mau bakteria bagus yang tinggi, sebab bakteria ni pun yang bagus ni kita perlu dalam badan kita untuk hancur kita punya makanan. Okay, kalau kita punya bakteria yang bagus ni tidak cukup, maksudnya penghadaman tidak bagus. Okay, so we have to replenish back yang probiotik dengan makanan bakteria yang bagus. Jadi ada dua jenis. Okay, either kita ambil suplemen yang ready ada di pasaran, ataupun makan makanan yang tinggi probiotik. Okay, macam yogurt, itu semua tinggi makanan yang probiotik, makanan yang masam-masam, fermented food, cheese, semua kan dia tinggi probiotik. So rather than taking supplement, kita boleh makan makanan yang tinggi probiotik begini. Kalau yang prebiotik pula, okay, kita bila makan probiotik tu kita perlu bagi prebiotik, okay, supaya yang bakteria ni ada fungsi dia, okay, dia boleh berfungsi dengan lebih bagus, okay. But di pasaran kadang-kadang bergantung dengan apa yang kita beli. Setengah prebiotik is not medical grade. Certain types of probiotic kita bagi untuk setengah jenis penyakit. Itu kita panggil medical grade probiotic. So maksudnya dia punya quantity itu memang betul-betul tinggi untuk setengah jenis penyakit yang kita bagi. Okay. Dan ada juga probiotik yang not a medical grade, yang normal supplement. Yang jenis yang itu you boleh makan tiap-tiap hari. Tapi yang medical grade probiotik itu kita syorkan jangan makan melebih dari 2 minggu. Dan pastikan cara pemakanan dia pun bagus. Saya nampak ada satu soalan sini doktor, macam ngam apa yang kita cerita ni. Dia bilang, doktor, kalau minum Vitagen Yakult everyday, bagus kah untuk usus? Dia bilang. Bagus tu bagus, tapi ada gula dia juga dalam Vitagen. Okay, tapi yang dari segi dia punya probiotik tu very good. Macam dia kata, I want to take yogurt every day. Boleh, very good. But you should take plain yogurt. Kalau kita makan yogurt or even this yang ada flavor, gula dia tu kandungan dia pun tinggi. Tapi ada juga lah yang less sugar. Yang Vitagen Yakult ni pun ada juga yang low sugar kan. So no harm. In fact, the amount, it's good to take probiotic every day. Macam saya kata, daripada ambil suplemen atau kapsul, dari makanan ni lebih bagus. Betul. And then actually kalau mau beli pun you have to check juga lah kan. Correct, yes. Dia ada grade kah atau mana tahu dia bertulis di sana probiotic very nice, paling bagus di KK. Okay ni. Jadi you have to check. Okay, kita ada soalan lagi untuk si doktor paling last ini selepas ni. Jadi kamu orang terus just stand by and we'll be right back after this. Kubik FM. Wah, kita last sudah dokter. Ada kita terlimpas kah? Belum kan? Ada dokter rasa macam tidak. Aku juga. Okay. And we are back Kubik FM. Kita juga by ni with Dr. Raj. Segmen Dengar Cakap Dokter. Seorang pakar usus, hati, apa di dalam badan, si dokter tahu nih. Banyak sudah cerita-cerita si dokter dan sampai sudah kita di soalan yang terakhir sudah nih dokter. Wah, mungkin dokter boleh kasih tips untuk kita punya listener di luar sana. Penjagaan awal untuk kasih selamat kita punya usus dan sistem penghadaman dokter. Saya itu consider kesimpulan sudahlah dari yang talk yang dan yang kita bercerita tadi. Okay, just remember few things: food,
avoid processed food, low sugar, take high fiber food, do regular exercise, buat exercise tiap-tiap hari, tidak payah exercise yang betul-betul high end pun tidak payah. Jalan 20 minit atau jogging 20 minit 2 or 3 times a week is good enough already. Make sure you're not stressed, okay? Ambil-ambillah cuti, tidak begitu stres juga di badan, dan pemakanan, cara makan probiotik on and off, suplemen untuk kita punya badan. Dan whenever you have any problem, macam saya kata simptom-simptom yang tadi tu, yang diarrhea yang berterusan, sakit perut yang berterusan, warna najis dia berubah atau lain-lain sikit, jumpalah doktor. Cek balik. Betul-betul. Dan kamu orang, kalau kamu macam dokter cakap, kamu tiba-tiba rasa macam sakit perut, mengalami kesukaran di dalam kamu punya badan, atau apa-apalah masalah yang berkaitan dengan sistem penghadaman, usus, hati kah, empedu kah, rektum kah, apa semua kan, kamu orang boleh pergi Gleneagle Hospital Kota Kinabalu, boleh buat appointment sama Dr. Raj, minta cek dan minta tahulah kan apa yang ada di dalam badan kamu orang. Untuk info lebih lanjut lagi, kamu orang boleh pergi Facebook page Gleneagle Hospital Kota Kinabalu untuk info-info yang lanjut. Ada banyak ada di sana tuh. And once again, dokter, we are so honored to have you back here in Thanks, Kubik Daryl. FM. Thanks for inviting me again. Saya rasa ada masa lagi kita boleh bercerita lagi nih kan, dokter. And thank you for you guys yang sedang dengar di Kubik FM 96.3 FM dan juga di Facebook sekarang ini yang sedang live di Kubik FM nih. Thank you once again, and mari kita kasih tepuk tangan untuk si dokter. Dia mau balik sudah. Susah sudah mau bercerita sama si dokter nih. Thank you so much, dokter. Alright, thank you. And live.